Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang unik dan gak biasa. Kita akan ngebahas para pemain bola yang dibanderol dengan harga selangit, tapi belum pernah sekalipun tampil buat timnas senior negaranya saat itu. Gila gak tuh? Walaupun belum debut di timnas, nilai transfer mereka tetap bikin geleng-geleng kepala. Siapa aja mereka? Langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia, 10 pemain termahal yang belum pernah membela timnas senior. Kita mulai dari nomor 10 dulu guys. Di posisi 10 ada Juan Carreras. Pemain muda asal Spanyol ini bikin geger bursa transfer musim 2025-2026 setelah Real Madrid merekrutnya dari Benfica dengan harga 50,8 juta euro. Belum pernah tampil buat timnas senior, tapi performa cemerlangnya di Benfica bikin banyak klub kepincut. Carreras dikenal punya kecepatan dan kontrol bola yang luar biasa di sayap. Walau minim pengalaman internasional, Real Madrid yakin dia bisa jadi aset masa depan. Hebat banget ya, kita tunggu kiprahnya bareng Los Blancos. Keren banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 9. Di nomor 9 ada Michael Olise. Olise pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich di musim 2024-25 dengan bandrol 53 juta pon. Meski belum pernah membela timnas senior Prancis, Olise udah jadi sensasi di Premier League. Gaya mainnya yang kreatif dan eksplosif di lini tengah bikin Bayern langsung gerak cepat buat ngerekrut dia. Visi bermain dan umpan-umpannya luar biasa presisi. Cocok banget buat gaya main Bayern. Banyak yang bilang dia tinggal nunggu waktu buat dipanggil timnas. Mantap banget guys. Lanjut ke posisi 8 guys. Di sini ada Aaron Wan-Bissaka. Pada musim 2019-20, Manchester United memboyong Wan-Bissaka dari Crystal Palace dengan biaya 55 juta euro. Meskipun belum pernah dipanggil timnas senior Inggris saat itu, kualitas bertahannya udah nggak diragukan. Duel 1 lawan 1, dia jagonya. Tackle bersih dan kecepatan jadi senjata utamanya di sisi kanan pertahanan. Banyak fans MU langsung jatuh hati sama gaya mainnya yang kalem tapi efektif. Gokil sih, bisa semahal itu sebelum debut di timnas. Keren banget guys. Kita naik ke posisi 7. Di sini ada Nico Gonzalez. Gelandang muda berbakat asal Spanyol ini pindah dari FC Porto ke Manchester City di musim 2024-25 dengan mahar 60 juta euro. City sepertinya nggak pernah berhenti memperkuat lini tengah mereka. Dan Nico diproyeksikan jadi suksesor jangka panjang di posisi gelandang bertahan. Dengan gaya main yang tenang tapi efektif, dia digadang-gadang bisa mengikuti jejak para maestro seperti Rodri. Potensial banget guys. Dan sekarang kita di posisi 6, di sini ada Anthony Martial. Musim 2015-16, Manchester United bikin kejutan besar dengan mendatangkan Martial dari AS Monaco seharga 60 juta euro. Saat itu, Martial belum pernah tampil di timnas senior Prancis, tapi kecepatannya, ketajamannya di depan gawang, dan gaya main yang energik bikin MU berani ambil resiko. Martial langsung mencetak gol di debutnya dan bikin publik Old Trafford girangan. Meskipun karirnya naik turun, dia tetap jadi salah satu transfer muda termahal di masanya. Gokil banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 5. Di nomor 5 ada Leny Yoro. Pemain muda yang satu ini jadi sorotan besar di bursa transfer 2024-25. Manchester United rela merogoh kocek sebesar 62 juta euro buat membawanya dari LOSC Lille. Padahal, saat itu Yoro belum pernah sekalipun tampil buat timnas senior Prancis. Tapi, performanya di Ligue 1 udah menunjukkan kematangan luar biasa untuk seorang bek tengah muda. Punya visi kuat, tenang di bawah tekanan, dan pintar membaca permainan. MU yakin Yoro adalah investasi masa depan di lini pertahanan. Gokil banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 4. Di nomor 4 ada Jamie Bynoe Gittens. Chelsea benar-benar serius membangun skuad masa depan. Sampai-sampai mereka berani membayar 64,3 juta euro untuk Bynoe Gittens dari Borussia Dortmund di musim 2025-26.
Saat transfer terjadi, pemain sayap asal Inggris ini belum juga mendapatkan kesempatan main di timnas senior. Tapi talenta dan kecepatannya di sisi sayap bikin banyak orang percaya dia bakal jadi bintang besar. Gaya mainnya sering dibandingkan dengan winger top Premier League. Potensi emas nih guys, dan Chelsea tahu itu. Keren banget. Sekarang kita lanjut ke posisi 3. Di nomor 3 ada Aymeric Laporte. Di musim 2017-18, Manchester City membayar 65 juta euro ke Athletic Bilbao buat merekrut bek tengah yang belum pernah tampil untuk timnas senior Prancis waktu itu. Laporte dikenal sebagai bek yang tenang, punya akurasi umpan luar biasa, dan pintar dalam positioning. Walau baru tampil di timnas Spanyol beberapa tahun kemudian, performanya di level klub udah konsisten sejak awal. Guardiola tahu banget gimana memaksimalkan kemampuan Laporte. Investasi yang nggak sia-sia, mantep banget guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 2. Di nomor 2 ada Wesley Fofana. Fofana menjadi pemain belakang muda dengan harga selangit saat Chelsea membayar 80,4 juta euro ke Leicester City di musim 2022-23. Padahal saat itu, dia belum pernah sekalipun bermain untuk timnas senior Prancis. Tapi penampilannya di Premier League udah bikin banyak orang terkesima. Agresif, cepat, dan punya jiwa pemimpin di lini belakang, Chelsea tahu mereka butuh bek muda berbakat sepertinya. Meski sempat diganggu cedera, potensi Fofana tetap besar. Gokil banget guys. Dan akhirnya kita sampai di nomor 1. Di posisi puncak ada Hugo Ekitike. Liverpool membuat kejutan besar di musim 2025-26 dengan memboyong Ekitike dari Eintracht Frankfurt seharga 95 juta euro. Wow, harga segitu untuk pemain yang belum pernah tampil di timnas senior Prancis saat itu? Tapi Ekitike membuktikan dirinya sebagai penyerang mematikan di Bundesliga dengan kombinasi kecepatan, kelincahan, dan finishing yang tajam. The Reds percaya dia bisa jadi penerus striker-striker hebat mereka. Salah satu transfer paling berani dalam sejarah klub. Luar biasa banget guys. Nah, itu dia guys, 10 pemain termahal yang belum pernah membela timnas senior versi kita. Dari Carreras yang penuh harapan sampai Ekitike yang bikin geger dunia transfer, semua pemain ini buktiin kalau harga mahal gak selalu harus nunggu caps di timnas. Tapi gimana menurut kalian? Apakah mereka bakal bersinar di masa depan atau justru jadi pembelian yang overhype? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan terus dan makasih udah nonton. Bye-bye!